Shalom God Lovers, Dia Allah yang mengenal kita secara pribadi. Dia Allah yang mengasihi kita lebih dari apapun. Karena itu bawa pujian kita hari ini hanya tertuju kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada pagi hari ini berjumpa di dalam program Words from Heaven. Dan pembahasan firman Tuhan pagi ini meneruskan apa yang kita sudah dengarkan di kemarin pagi. Ya, pagi ini kita masih membahas seputar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya katakan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hidup yang berpusat kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan setiap kita orang percaya kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berusaha bagaimana supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari, bila setiap kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Alkitab katakan di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, artinya selama kita masih hidup. Bukan setelah nanti kita sudah tidak berdaya, bukan setelah kita ada di rumah sakit tergeletak penuh dengan selang-selang, lalu saudara katakan, ini aku Tuhan, ku persembahkan tubuhku untukmu. Sudah telat saudara, sudah telat. Mempersembahkan tubuh ini selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada, kita masih sehat. Artinya hidup ini merupakan kesempatan bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh ini bagi Tuhan selama kita masih hidup. Artinya seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Amin saudara. Dan itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu merupakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Ibadah artinya perbuatan bakti yang kita tujukan kepada Tuhan. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ibadah adalah seluruh aktivitas kita. Kita persembahkan untuk Tuhan. Itu ibadah kita, saudaraku. Kalau kita ke gereja, kita melakukan ibadah, itu bagian dari ibadah. Berjumpa dengan saudara-saudara seiman, itu bagian dari ibadah. Namun ibadah yang sesungguhnya adalah mempersembahkan tubuh kita. Selagi kita masih hidup, semua aktivitas kita persembahkan untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Kolose 3:23, apa saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya, Timotius. Di dalam 1 Timotius 4:8. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti tidak ada gunanya. Kalau saudara suka berolahraga, suka nge-gym, suka fitness, suka naik sepeda, suka jogging, itu bagus. Itu latihan badani. Tapi Alkitab katakan latihan badani terbatas gunanya. Ada gunanya tapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena dalam ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk itu mari saudara, biarlah setiap kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh aktivitas kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara bekerja keras, saudara persembahkan untuk Tuhan. Saudara membentuk rumah tangga semata-mata untuk Tuhan. Saudara berbisnis semata-mata untuk Tuhan. Saudara studi semata-mata untuk Tuhan. Sehingga kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan dengan segenap hati. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Karena kita melakukan segala sesuatu, bagaimana Tuhan itu dimuliakan, Tuhan disenangkan. Ini yang utama. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Ini yang terpenting untuk kita lakukan, saudaraku. Dan besok kita akan teruskan kembali, poin yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Poin yang kedua, nantikan di pembahasan di besok pagi, di jam yang sama. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu di pagi ini ya Tuhan. Kami boleh kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, mendapat bagian yang terbaik dalam loh hati kami, termeterai dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh berakar dan berbuah, dan nama-Mu dipermuliakan.
Berkati kami semua Tuhan di sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, apabila saudara merasa diberkati dan dikuatkan melalui renungan firman Tuhan dalam video ini, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan, bisa share ke saudara-saudara yang lain, supaya yang lain juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.